Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh rindu Tuhan yang pada pagi hari ini telah memberikan kami anugerah hari yang baru. Tuhan yang telah menebus kami, menyelamatkan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menyucikan hati kami, membuat pikiran kami fokus kepada Engkau, membuat pikiran kami melihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar di tengah-tengah kami. Dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang sungguh gigih untuk mencari Tuhan, untuk mengejar kehendak Tuhan. Dan biarlah sungguh ini semua mempertumbuhkan iman kami, kerohanian kami, untuk semakin mengasihi Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur dan kami menyerahkan persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, kita akan kembali melanjutkan dari seri tentang doa Bapa kami dan juga pemikiran dari Puritan, khususnya dari Thomas Watson. Kita akan lihat sama-sama dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-13, kita kembali akan membaca mengenai doa Bapa kami ini di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita sekalian Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas pada penggalan kalimat yang kedua. Yang lalu kita sudah membahas tentang janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Sekarang kita melihat kepada lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara sekalian, kalimat ini terkesannya seperti yang pasif, saudara ya. Pasif dalam arti apa? Pasif dalam arti yang memang bukan usaha kita. Untuk melepaskan kita daripada yang jahat, kita memohon kepada Tuhan sepenuhnya. Maka kita berdoa kepada Tuhan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan terkesan juga saudara sekalian kalimat ini adalah kalimat yang bersifat preventif. Preventif itu maksudnya apa? Kita mencegah sebelum terjadi suatu hal. Mencegah sebelum ada yang jahat. Mencegah sebelum ada kejahatan terjadi. Kita ingin dijauhkan dari semua itu oleh Tuhan. Tetapi saudara sekalian ternyata kalimat ini digali lebih dalam lagi ya. Khususnya dalam pembacaannya Thomas Watson saudara. Dia menggali saudara bahwa hal ini jauh lebih dalam karena kita bukan hanya menghindari diri kita dari yang jahat. Kita bukan hanya memohon Tuhan untuk membuat kita terhindar dari yang jahat. Tetapi juga saudara kita di dalam kalimat ini harus maju di dalam proses pengudusan kita. Kenapa kita menghindari yang jahat atau memohon Tuhan melepaskan kita dari yang jahat? Saudara, agar kita bisa terus maju, terus berproses, terus berprogres di dalam proses pengudusan kita. Maka saudara sekalian, menjauhkan dari yang jahat itu tidak sekedar tidak berbuat jahat ya, tidak sekedar kita menghindari semua itu, tetapi saudara sekalian di sini dituntut bagaimana kita hidup di dalam bijaksana Tuhan untuk hidup kudus. Lepaskanlah kami dari yang jahat, bukan sekedar semata-mata hanya karena kejahatan ini ingin dijauhkan dari kita. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Itu menuntut kepada kita hidup berjalan di dalam kekudusan Tuhan. Maka saudara sekalian di dalam perikop ini, saudara di dalam kalimat ini melampaui persoalan fisik belaka. Melampaui ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Melampaui ada setan atau ada orang jahat ya. Kadang-kadang kita berdoa lepaskanlah kami dari yang jahat itu maksudnya apa? Oh, ada orang jahat yang bisa menyakiti kita. Ada orang jahat yang bisa membuat kita menjadi sulit hidupnya dan sebagainya. Saudara, ini bukan sekedar persoalan fisik, saudara. Watson mengatakan saudara ya bahwa hanya orang munafik yang ingin kebaikan fisik namun tidak peduli dengan kebaikan rohani. Saya tidak katakan bahwa orang munafik itu berarti kita tidak boleh menginginkan kebaikan fisik. Bukan itu saudara ya. Karena di dalam sebelumnya juga ada bicara tentang memberikan makanan dan sebagainya. Kita melihat ada tempatnya saudara. Bagi kita memohon kebaikan fisik terjadi dalam hidup kita. Tetapi saudara sekalian di dalam hal ini kita mesti lihat juga. Kebaikan fisik tidak bisa terjadi semata-mata hanya untuk fisik. Tetapi saudara sekalian kita bisa melihat di balik semua itu saudara. Ada kebaikan rohani yang perlu kita pikirkan. Maka saudara kita perlu memikirkan
tentang kerohanian ini, tentang kebaikan yang bersifat spiritual ini, saudara sekalian. Karena kalau tidak, saudara, kita seperti Ahazia, saudara. Ahazia di dalam kisahnya Elia, saudara ya. Setelah Ahab mati, saudara. Kemudian anak dari Ahab itu menggantikan dia, yaitu Ahazia, saudara. Dan entah kenapa dia bisa jatuh dari atas itu rumahnya dia, saudara. Ini satu hal sebenarnya yang sangat konyol. Raja jatuh dari rumahnya itu konyol sekali, saudara. Tetapi saudara, yang terjadi dia jatuh, dia tidak bisa sembuh lagi, penyakitnya cukup parah sehingga tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan saat itu. Dan dia meminta saudara sekalian untuk Elia mengatakan kalimat yang positif kepada dia, saudara, bahwa dia akan sembuh dan sebagainya. Tapi yang terjadi justru Elia mengatakan kalimat yang begitu keras kepada dia, bahwa dia tidak akan pernah bangkit lagi dari tempat tidurnya. Saudara, maka akhirnya Elia dipanggil ya oleh Ahazia dan sebagainya, dan di sana ada kesan bagaimana Ahazia ini mengancam Elia, saudara. Tetapi dia tidak peduli sama sekali dengan hal yang rohani, saudara. Maka Ahazia kita lihat itu lebih jahat dari Ahab, saudara. Di dalam kisah yang kita bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang pertama. Karena Ahab, saudara, sejahat-jahatnya Ahab. Ahab memang jahat sekali, saudara. Sejahat-jahatnya Ahab, dia hatinya masih tergerak. Ya, masih ada sedikit celah bagaimana dia ingin bertobat kepada Tuhan. Meskipun saudara, nantinya saudara memang ya istrinya itu terlalu menguasai dia, saudara, sehingga akhirnya dia kembali lagi kepada berhala, kembali lagi kepada Baal. Tapi saudara, di dalam pertemuan Elia dengan Ahab, saudara, ada beberapa momen-momen di mana Ahab masih berpikir tentang Tuhan. Ahab masih berpikir tentang Allah Israel. Tetapi saudara sekalian, Ahazia sama sekali tidak peduli. Dan itu merupakan satu kemarahan Tuhan yang begitu besar kepada Ahazia. Karena dia tidak peduli sama sekali dengan hal-hal yang spiritual. Hanya bicara hal fisik, hal bicara tentang sakit dan sebagainya, saudara. Nah, di dalam kalimat ini, saudara, sekali lagi, masalah paling besarnya bukan ada satu hal fisik yang jahat yang akan mengganggu kita, yang akan menghalangi kita, saudara, tidak. Tapi hal spiritual yang jahat yang akan menghancurkan kita dari dalam. Dan apa itu, saudara sekalian? Watson melihat ini lebih mengarah kepada dosa, saudara. Lebih mengarah kepada dosa. Jadi saudara, kadang kita juga atribusikan ini kepada setan. Tentu saudara, kita bisa melihat ke sana juga. Jangan lepaskan kami dari yang jahat, lepaskan kami dari setan. Tapi saudara, apa yang paling parah yang setan lakukan kepada umat Tuhan, saudara, sehingga kita memohon Tuhan melepaskan kita daripada setan ini, saudara, yaitu dosa. Kenapa saudara? Kenapa saudara ini bicara tentang dosa? Karena saudara sekalian, kalau kita melihat ya, Watson ada beberapa ulasan, dia mengatakan dosa itu lebih parah dari segala hal yang parah, dari segala hal yang buruk yang terjadi di dalam dunia ini. Ada 2 hal paling tidak, saudara. Yang pertama, dosa itu lebih parah dari penderitaan, saudara. Dosa itu lebih parah dari penderitaan. Dosa itu lebih parah dari satu sakit secara fisik, saudara. Kenapa bisa dikatakan lebih parah, saudara? Karena dosa adalah akar dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Segala hal yang buruk, segala hal yang tidak mempermuliakan Tuhan, segala hal yang membuat manusia serong dari Tuhan, akar semuanya ada pada dosa, saudara. Dosa bisa menghasilkan penderitaan. Dosa membuat manusia tidak hidup bahagia dan seterusnya. Tetapi saudara sekalian, kalau kita lihat, penderitaan tidak selalu berasal dari dosa. Penderitaan tidak selalu berasal dari dosa. Bahkan Watson dengan berani mengatakan, saudara sekalian, bahwa penderitaan adalah satu hal yang diciptakan Tuhan, saudara. Ini satu hal yang kontroversial juga, saudara ya. Dia mengatakan penderitaan suatu hal yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena penderitaan bisa bermanfaat bagi manusia, saudara. Penderitaan bisa bermanfaat bagi manusia. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71, saudara. Di sana dikatakan bagaimana penderitaan itu bisa mendekatkan kita dengan Allah. Dan itulah makanya di dalam kitab Ibrani juga dikatakan bahwa saudara, penderitaan itu menjadi satu hal yang memurnikan iman kita. Penderitaan itu hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup kita. Dan itu bisa membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Itu bisa membuat kita mengintrospeksi diri kita, menyadari diri kita lemah. Dan kita tidak bisa bergantung pada diri kita sendiri. Tapi kita harus bergantung kepada Tuhan. Maka saudara, di balik penderitaan saudara, kita masih bisa melihat ada semacam manfaatnya. Meskipun saya tidak katakan kita harus kejar penderitaan. Bukan itu, saudara. Tapi meskipun penderitaan datang sekalipun, saudara, penderitaan itu masih dalam koridor
Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan di baliknya dan seterusnya saudara sekalian. Tetapi tidak ada kesempatan itu dalam dosa. Gak ada saudara, kita tidak mungkin mengatakan bahwa dosa bisa membuat kita mendekatkan diri dengan Tuhan, saudara. Gak bisa. Gak ada kesempatan itu saudara. Dosa bisa membuat kita memuliakan Tuhan, gak ada saudara. Dosa bisa mempertumbuhkan kerohanian kita, gak ada. Dosa itu akan menyengsarakan jiwa kita. Karena dosa hanya akan melakukan satu hal, yaitu menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kita dari Allah, dari sumber hidup itu. Membuat kita bisa berpikir bahwa hidup kita sendiri adalah untuk kita. Hidup kita bisa kita jalankan sendiri saudara. Sehingga saudara tidak mungkin dosa mempermuliakan Tuhan. Dosa hanya akan menghancurkan kemuliaan Tuhan. Maka saudara, seburuk-buruknya penderitaan jauh lebih buruk ketika manusia hidup di dalam dosa. Ini hal yang pertama saudara sekalian. Hal yang kedua yang dia katakan juga adalah dosa pun bahkan lebih parah dari kematian. Saudara. Lebih parah dari kematian. Kenapa saudara? Kematian bagi Watson saudara, meskipun menyedihkan, kita tahu saudara, di dalam hidup ini hal yang begitu menyedihkan, begitu buruk bagi banyak orang adalah kematian. Memang betul saudara itu sangat menyedihkan. Tetapi saudara, Watson mengatakan, kematian itu tidak akan menyakitkan kecuali karena dosa yang membuat perih. Jika bukan dosa, meskipun maut membunuh saudara, maut tidak akan mengutuk kita. Kematian menakutkan saudara karena ada dosa di baliknya. Kematian bisa mengambil nyawa kita. Tetapi saudara, hal yang lebih mengerikan adalah dosa bukan mengambil nyawa kita saja. Dosa mengambil Allah kita saudara. Saudara, ini satu kalimat yang kita bisa renungkan saudara ya. Bagaimana memang betul saudara ketika kita mengalami kematian atau kita melihat ada keluarga kita yang mengalami kematian saudara. Kematian merenggut nyawa mereka. Tapi saudara, apa yang jauh lebih mengerikan ketika Allah tidak ada bersama-sama dengan kita. Karena dosa dikatakan mengambil Allah kita. Di sini bukan berarti cengkeraman dosa itu membuat Allah ini ya, saudara diambil. Bukan saudara. Tapi yang Watson mau gambarkan adalah dosa membuat kita terpisah dari Allah saudara. Dan karena itu ini satu hal yang sangat jahat. Bahkan nanti saudara sekalian di dalam bukunya, Watson mengatakan bahkan dosa lebih jahat dari neraka saudara. Lebih jahat dari neraka. Karena sekali lagi tidak ada satu hal pun dari dosa yang bisa mempermuliakan Tuhan. Dan dosa pun tidak dan bukan merupakan ciptaan dari Tuhan. Maka saudara sekalian, istilah yang jahat di sini saudara, sekali lagi bukan merujuk hanya kepada setan. Karena kita seolah-olah pakai kalimat ini saudara. Banyak orang Kristen yang pakai kalimat ini untuk melakukan semacam ritual usir setan saudara. Dia takut sama setan, dia tidur malam hari, dia takut diganggu sama setan, dia takut diganggu sama penjahat. Maka dia keluarkan kalimat ini, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tapi saudara sekalian, Watson lebih melihat bahwa kalimat ini harusnya menjadi introspeksi kita saudara. Untuk kita lepas, terbebas dari jebakan dosa. Jangan sampai saudara kita masuk ke dalam jebakan dosa. Dan karena itu bagaimana kita bisa lepas dari jebakan dosa saudara? Ada dua hal yang bisa kita renungkan bersama-sama. Yang pertama saudara, yang pasti adalah kita harus mematikan dosa. Jika tanaman parasit tidak mau berkembang di pekarangan rumah kita, kita harus cabut sampai ke akarnya saudara. Kita potong atasnya saja, dia bisa tumbuh lagi. Kita harus cabut benar-benar sampai ke akarnya saudara. Sehingga memastikan tidak ada lagi tanaman parasit yang bisa berkembang. Saudara, meskipun natur berdosa itu sulit ya untuk hilang saudara. Saya bukan katakan tidak bisa hilang, tetapi dalam hidup kita saat ini, di tempat ini saat ini saudara, memang masih ada sisa-sisa berdosa itu saudara, yang membuat kita terus memiliki kecenderungan untuk mengikuti arah dosa ketimbang arah Tuhan kita saudara. Tetapi Watson mengatakan juga kita harus berusaha untuk menundukkan hal itu dengan apa yang kita miliki. Dengan kekuatan kita saudara. Tentunya dengan kita bergantung pada Tuhan. Itu yang paling utama saudara. Tapi kita berusaha untuk menundukkan itu. Dan ketika kita berusaha untuk menundukkan itu saudara. Ini bukan hanya bicara tentang dosa aktual. Maksudnya dosa aktual itu apa saudara? Dosa yang benar-benar terjadi secara tindakan depan mata kita saudara. Misalkan mencuri, membunuh dan sebagainya saudara. Saudara, menarik di dalam Matius ya. Di dalam kitab Matius. Itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada para muridnya dan khususnya dia menegur orang Farisi saudara. Kenapa?
Karena orang Farisi sering mengabaikan dosa aktual. Tapi mereka lupa bahwa mereka berdosa di dalam hati mereka. Kita katakan kita orang Kristen, kita gak mungkin lah bunuh orang. Gak mungkin. Kita orang Kristen, kita gak mungkin lah berzina. Gak mungkin, saudara. Dan seringkali hal itu menjadi satu hal yang membuat kita meremehkan dosa, saudara. Membunuh pasti tidak, berzina pasti tidak, mencuri pasti tidak. Kita seakan-akan mencoret semua hal itu, saudara. Dan mengatakan kita sudah aman. Tapi justru, saudara, yang berbahaya adalah di dalam titik itu justru, saudara, kita seringkali tidak sadar melakukan dosanya di dalam hati. Maka saudara sekalian, di dalam satu ulasan yang Tuhan Yesus bagikan ya tentang Kristus dan hukum Taurat di dalam Matius ini, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan membunuh, saudara. Jangan membunuh itu bukan hanya bicara tentang kita benar-benar bunuh orang pakai pisau, saudara, di depan mata kita. Tidak, saudara. Tapi bicara hati kita. Hati kita yang jahat, hati kita yang kasar, hati kita yang tidak menghargai orang, hati kita yang begitu dendam kepada orang lain, saudara. Maka saudara, kita melihat bahwa dosa ini bukan hanya bicara dosa aktual, tapi yang ada di dalam hati kita juga, saudara. Kita mesti hati-hati dengan hal ini. Karena di dalam Kejadian 3 diingatkan bahwa dosa itu dimulai dari keinginan hati. Sebelum Hawa mengambil buah itu, Alkitab jelas mengatakan itu adalah satu hal yang dia inginkan di dalam hati dia, saudara. Maka ketika muncul dosa ini di dalam hati, muncul ada kesombongan, muncul ada nafsu, muncul ada segala sesuatu. Benih itu mulai dari hal yang begitu kecil di dalam hati kita. Kita tidak bisa membiarkan hal itu bertumbuh terus, berkeliaran terus di dalam hati kita. Karena jika kita tidak matikan di dalam hati itu, saudara, cepat atau lambat itu akan menguasai kita dan akan membuahkan dosa aktual, saudara. Maka kita harus mencabutnya, maka kita harus membersihkan hati kita semua dari itu, saudara, dari dosa itu dan sebagainya. Tapi bagaimana membersihkannya, saudara? Apakah dengan memiliki hati yang kosong, saudara? Gak bisa juga. Manusia tidak didesain Tuhan dengan hati yang kosong, tapi manusia didesain Tuhan dengan hati untuk Tuhan. Maka saudara, ketika kita mau mengangkat habis mematikan dosa, tidak mungkin dilakukan sendiri, kecuali kalau Tuhan ada dalam hati kita. Tuhan memberikan anugerah dalam hidup kita. Maka Watson mengatakan, tanamkanlah takut akan Tuhan. Supaya kebun itu tidak ditanami parasit-parasit yang muncul, saudara. Tanamkanlah hati yang takut akan Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-6 dikatakan, dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Segala akar ketika kita berdosa, segala akar ketika kita melakukan kejahatan itu terjadi karena kita tidak takut Tuhan, saudara. Tidak takut Tuhan. Dan apa itu ketika kita takut Tuhan? Takut Tuhan akan membuat kita mengasihi Tuhan, akan membuat kita setia kepada Tuhan. Saudara, Watson mengatakan satu kalimat yang cukup baik untuk kita renungkan, saudara. Takut akan Tuhan itu berdiri seperti porter di pintu hati kita yang menahan dosa untuk masuk dan mengizinkan kemuliaan Tuhan untuk bertumbuh di dalamnya. All sin is committed for lack of the fear of God, saudara. Maka ini harus kita renungkan, kita harus ingat betapa jahatnya dosa dan betapa baiknya Allah. Sehingga saudara sekalian, kita bisa berjaga-jaga terhadap semua ini. Dengan terus bergantung kepada Tuhan. Sambil kita mengatakan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita bergantung penuh kepada Tuhan. Sambil kita juga, saudara, mematikan dosa di dalam hidup kita. Hal yang pertama, saudara, hal yang kedua yang bisa kita renungkan adalah bukan hanya kita mematikan dosa, saudara. Tapi kita juga perlu melatih diri. Melatih diri. Ini satu hal yang kadang kita lupakan, saudara. Kita fokus sama dosanya, kita ingin matikan dosanya. Tapi kita lupa, kita belum melatih diri kita. Karena saudara sekalian, untuk lepas dari dosa, kita perlu latihan badan kita, latihan diri kita, saudara. Bukan bertapa, saudara. Saya tidak mengatakan bertapa ya, seperti orang-orang Buddhis atau orang-orang di abad awal-awal, saudara ya, mereka monastisisme dan sebagainya, bertapa terus, saudara, mengosongkan pikiran dan sebagainya. Tidak, saudara. Tidak ke arah sana ya. Calvin memberikan satu kritik yang keras juga
terhadap monastisisme, saudara. Tetapi saudara, kita harus melatih diri, menguasai diri kita, saudara. Sehingga kita bisa memberi batasan atas segala sesuatu. Memberi batasan atas segala keinginan kita. Watson kutip kalimat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, saudara. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 itu pakai bahasa Inggrisnya itu be sober, saudara. Tapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sadarlah. Sadarlah ini apa, saudara? Maksudnya sadarlah ini seperti orang yang bangun dari kemabukannya, saudara. Seperti orang yang baru siuman, saudara. Maksudnya apa, saudara sekalian? Karena seringkali, saudara sekalian, keinginan kita, hati kita, kalau kita tidak memberikan batasan padanya, saudara, ini akan memabukkan kita dan menyeret kita ke dalam dosa, saudara. Dosa seringkali muncul dari selera yang berlebihan, saudara. Dari keinginan kita yang berlebihan, dosa bisa masuk ke sana. Maka sekali lagi, saudara, kita perlu menjaga hati kita, perlu memeriksa selera kita, saudara. Kalau kita melihat di dalam 7 dosa maut, saudara, 7 dosa maut yang begitu populer, begitu terkenal itu, sebagian besar dari 7 dosa maut itu berbicara mengenai selera, saudara. Selera baik itu dalam hal seksual, selera baik dalam hal makan, saudara ya. Ini satu hal yang berbahaya juga. Selera juga di dalam hal keinginan hati, saudara. Keinginan hati, iri hati, dengki dan sebagainya, saudara sekalian. Karena selera yang tidak pernah puas itu membuat orang minum sampai mabuk. Selera yang tidak pernah dipuaskan itu membuat orang jatuh dalam dosa dan lupa terhadap Tuhannya. Maka saudara, jika kita tidak ingin berdosa, kita harus menguasai selera kita. Bagaimana kita menguasainya, saudara? Ada 2 hal yang kita bisa pikirkan sama-sama. Yang pertama adalah awasi pikiran kita. Awasi pikiran kita. Dosa itu dimulai dari pikiran yang penuh dendam. Kemudian disusul dengan tangan yang tercelup darah, saudara. Ini Watson katakan ya. Hati-hati ketika kita berpikir. Hati-hati ketika pikiran kita apalagi sampai kemana-mana, saudara ya. Berpikir yang tidak-tidak, saudara. Tidak-tidak ini tidak selalu harus berbau hal-hal yang maksudnya bersifat seksual atau apa, saudara. Tidak. Tapi berpikir tidak-tidak itu termasuk juga, saudara, kita memberikan satu praduga yang negatif kepada orang lain, saudara. Itu termasuk bagian dari berpikir yang tidak-tidak, saudara. Dan yang perlu kita sama-sama awasi, saudara. Maka ini hal yang pertama, saudara, awasi pikiran kita. Dan yang kedua adalah awasi emosi kita, saudara. Saudara, kemarahan itu sering membawa kita melampaui batas akal sehat. Watson pakai istilah yang lucu, saudara ya. Kemarahan itu seringkali membuat kita menjadi gila sementara. Kemarahan itu kegilaan sementara. Karena apa, saudara? Karena orang marah itu seperti kapal di dalam badai yang tidak ada nakoda, tidak ada layar sama sekali, tapi dia terombang-ambing, dihantam oleh gelombang, dihantam oleh batu karang dan sebagainya. Seringkali manusia berbuat dosa di dalam kemarahannya, saudara. Kemarahan yang tidak bisa terbendung. Kemarahan yang bisa mencaci maki orang dan sebagainya, saudara sekalian. Maka, saudara, ini harus kita pikirkan, awasi emosi kita, awasi pikiran kita, awasi hati kita. Sehingga, saudara sekalian, di dalam doa ini, saudara, tentu kita memohon kepada Tuhan untuk melindungi kita dari yang jahat. Memohon perlindungan daripada Tuhan, karena memang kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri daripada yang jahat. Tapi di sisi yang lain, saudara, bukan berarti doa ini bersifat pasif. Bukan berarti doa ini bersifat, ya kita tinggal tunggu Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan kita dari yang jahat? Tidak, saudara. Tapi ada aspek hal-hal yang bisa kita kerjakan juga, saudara. Yang bisa kita usahakan, yaitu ketika kita berdoa melindungi kita, Allah melindungi kita dari yang jahat, kita pun berjuang menghadapi yang jahat dengan melatih diri, melatih hidup kita, mematikan dosa, dan hidup sungguh-sungguh setia di hadapan Tuhan. Dan kiranya perenungan hari ini bisa menguatkan kita untuk berjuang melawan dosa, melawan kejahatan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kami. Kiranya Tuhan sendiri yang mempertumbuhkan kami dengan firman yang sungguh-sungguh berakar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.